Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kenapa kita terus-menerus harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, agar supaya senantiasa mengingatkan kita bahwasanya apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan, semuanya murni nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun di antara kita yang mampu untuk mendapatkan apa yang telah ia dapatkan dari hasil usahanya sendiri, tidak. Akan tapi semuanya itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang patut kita syukuri dan harus kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah dua nikmat yang agung, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Karena dua nikmat tersebut tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kenikmatan-kenikmatan dunia kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kesehatan kepada orang muslim, kepada orang kafir, kepada orang yang taat maupun kepada orang yang bermaksiat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, Allah memberikan keluasan rezeki kepada orang-orang yang mau beribadah kepada Allah dan juga orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi nikmat iman dan nikmat Islam Allah Subhanahu wa taala berikan khusus bagi hamba-hambanya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan petunjuk. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Dan barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan petunjuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan hatinya untuk menerima Islam. Sehingga jamaah kaum muslimin azani wa azakumullah, ketika kita mengetahui bahwasanya nikmat iman dan nikmat Islam itu merupakan suatu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita saksikan ya, berapa banyak dari kerabat-kerabat ataupun itu merupakan keluarga-keluarga para nabi dan para rasul, padahal mereka para nabi dan para rasul merupakan orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun di antara mereka banyak sekali kerabat-kerabatnya ataupun keluarga-keluarganya tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sangat mencintainya, pun tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan kekufurannya. Padahal paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tahu terhadap Nabi, hidup di zaman Nabi, mengetahui perilaku Nabi, mengetahui mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi. Akan tetapi jika Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, maka siapapun tidak akan bisa untuk mendapatkan hidayah. Innallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki. Dan alhamdulillah, kita merupakan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah iman, hidayah Islam. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin azani wa azakumullah, hidayah iman dan hidayah Islam ini
suatu amanah dari Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita betul-betul menjaganya, agar supaya kita betul-betul memelihara dan mempertahankannya, karena tidak semua manusia diberikan amanah ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihatlah jamaah kaum muslimin azza wa jazakumullah, berapa banyak di antara kaum muslimin yang mereka diberikan amanah iman, diberikan amanah Islam, akan tapi tidak menunaikan amanah tersebut. Seharusnya dia melakukan banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada mereka, kepada kita kaum muslimin, seakan-akan kita tidak mendapatkan amanah sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal-hal yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal-hal yang harus kita jauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita tidak mendapatkan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berapa banyak di antara kaum muslimin yang perilaku-perilaku mereka, sifat-sifat mereka, seakan-akan mereka itu bukan seorang muslim. Jika memang seorang itu menyadari dan mengakui dirinya adalah sebagai seorang muslim, maka apa yang harus dia lakukan? Jika dia mengatakan sebagai seorang mukmin, apa yang harus dia kerjakan? Maka dari itu jamaah kaum muslimin azan wa jazakumullah, inilah pentingnya ilmu. Sehingga berapa banyak di antara kaum muslimin yang mereka telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, akan tetapi karena dangkalnya ilmu mereka, mereka tidak tahu hak-hak yang harus dia tunaikan dalam agamanya. Sehingga seakan-akan agama hanya sebagai formalitas saja. Yang penting saya beragama, yang penting saya punya agama, yang penting saya memeluk agama, dan yang saya peluk adalah agama Islam. Hanya itu saja. Padahal tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bukan hanya itu saja, sampai mereka menunaikan salat, sampai mereka menunaikan zakat. Apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia lakukan, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dia tinggalkan. Inilah Islam, inilah Islam. Maka dari itu jamaah kaum muslimin azan wa jazakumullah, ketika seseorang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Islam, berupa iman, namun di sana banyak sekali di antara kaum muslimin yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat ilmu. Dan ilmu pun kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir ke majelis ilmu, duduk mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih dari beliau. Ini pun merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mau tidak mau, ya kita lihat berapa banyak di antara kaum muslimin mereka pun tidak bisa hadir ke majelis ilmu. Maka dari itu kita yang bisa hadir ke majelis ilmu ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita tunaikan? Itu beramal. Itu beramal. Maka kebaikan ilmu itu ada pada amal. Bukan hanya pada pengertiannya saja, bukan hanya pada pemahamannya saja, akan tetapi ada pada amal. Sehingga orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang memiliki ilmu adalah mereka orang-orang yang mengamalkan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din," kata Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan pada dirinya, Allah pahamkan, Allah fakihkan dia terhadap ilmu agama. Jangan dipahami bahwasanya fakih di sini, paham di sini hanya sekedar mengerti. Oh ini halal, oh ini haram, oh ini sunnah, oh ini bid'ah, oh ini syirik. Oh bukan hanya itu saja. Bukan hanya ilmu yang dia pahami mengendap dalam hatinya saja. Kalau ada orang bertanya, kalau ada sesuatu hal dia paham bahwa ini, akan tetapi tidak diamalkan, maka itu bukan suatu kebaikan. Makanya disebut seseorang itu paham
Apabila dia mengerti ilmu kemudian dilaksanakan, barulah orang ini disebut dengan paham. Kalau dia mengerti, dia paham tapi tidak dilaksanakan, maka hakikatnya orang ini tidak paham. Sehingga tidak ada kebaikan bagi dirinya. Apa kebaikan bagi orang-orang yang berilmu namun tidak diamalkan? Maka kau akan menjadi belenggu pada hari kiamat. Itu belenggu-belenggu api neraka. Dan di antara hal yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat adalah ilmunya. Ditanya ilmunya, amal apa yang sudah dia lakukan dengan ilmu tersebut. Bukan ilmunya banyak, ilmunya ini tidak, tetapi amal apa yang telah dia lakukan pada ilmu tersebut, ilmu yang dimilikinya, dia amalkan apa tidak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang yang berbuat dosa adalah mereka adalah orang-orang yang jahil. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surah An-Nisa, "Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya taubat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah taubatnya orang-orang yang melakukan keburukan-keburukan bijahalah. Ada kata jahalah di sini. Kejahilan. Karena kejahilan. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai tafsir ayat ini? Beliau mengatakan setiap orang yang melakukan keburukan, kemaksiatan, dosa, maka pada waktu itu dia sedang jahil, walaupun dia pandai. Walaupun dia pandai. Walaupun dia mengerti. Tetapi ketika dia melakukan perbuatan dosa itu, pada waktu itu dia sedang jahil. Kalau tidak jahil, tidak mungkin dia melakukan dosa. Dia mengetahui bahwasanya riba itu haram. Apa hukumnya riba? Haram. Tahu. Tapi dia melakukan, berarti dia jahil. Sebagaimana anak kecil sudah tahu ini apa? Api, panas, dipegang. Ini namanya jahil. Sehingga kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang menuntut ilmu adalah mereka yang beramal. Begitu juga sebagaimana seorang yang diberikan amanah oleh Allah, dijadikan dia sebagai seorang muslim, seorang mukmin apabila dia menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hak Allah? Apa hak Allah? Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Beliau bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'ala al-'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Maka Mu'adz mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Haqqullah 'ala al-'ibad," haknya Allah atas hamba-hambanya, "an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a," yaitu engkau beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Ini hak yang harus ditunaikan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berapa banyak di antara kaum muslimin yang masih saja melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kecintaannya, dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan kesehariannya, waliyadzubillah. Sehingga pantas saja Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap mengutus seorang rasul di setiap zaman, yang pertama kali Allah perintahkan kepada para nabi dan para rasul tersebut adalah menyeru kepada umatnya agar supaya beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut." Dan sungguh kami telah utus setiap zaman, setiap umat itu seorang rasul, an i'budullah, agar supaya menyeru kepada umatnya sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Dan di antara mana taghut adalah segala sembah-sembahan yang disembah oleh manusia. Maka dari itu jamaah kaum muslimin azani wa azakumullah, PR kita masih banyak sekali. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita, dan yang terbaik dan teragung terbesar kenikmatan itu adalah iman dan Islam, maka persiapkanlah jawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkannya. Karena setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita pasti ada pertanggungjawabannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
memudahkan kita untuk terus istiqomah di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bertemu beliau di haudnya. Amin ya rabbal alamin.